Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Keris adalah senjata peninggalan para leluhur yang sangat luar biasa. Ada yang berpandangan bahwa keris itu dihuni oleh makhluk astral atau bangsa jin, sehingga keris dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun sebagian orang berpandangan bahwa keris dipandang sebagai sebuah seni mahakarya yang luar biasa yang diwariskan oleh para leluhur kita kepada kita sebagai generasi penerus. Karena keris adalah sebagai salah satu kebanggaan warisan leluhur adiluhung bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dengan keris kita bisa terus menjaga, melestarikan warisan leluhur dari nenek moyang kita, sehingga kita akan tahu bagaimana kehidupan sesungguhnya para leluhur dan nenek moyang kita. Sahabat jelajah supranatural, pada kesempatan ini saya memegang sebilah keris yang sangat indah warangkanya. Ini cantik sekali, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini warangka ini kalau seperti ini terbuat dari kayu sonokling. Ini sonokling, teman-teman ya. Nah, ini warangka khas dari Solo atau Gayaman Surakarta. Nah, ini teman-teman ya, ini sebutannya seperti ini. Ini sangat cantik dan indah sekali. Nah, kalau teman-teman sudah melihat warangkanya, kita akan melihat bilahnya seperti apa. Jadi caranya kita tekan gini, tek, kita tarik ke atas. Sangat indah sekali, sahabat jelajah supranatural. Ini teluknya berapa? Ini teluknya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keris yang saya pegang ini bereluk 13. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, sahabat jelajah supranatural, ini saya merasakan energinya sangat luar biasa. Keris ini keris Kamarogan. Ya, Kamarogan itu ada kuningan sari seperti ini, teman-teman ya. Ada kuningan sari di bawahnya, di gonjonya kebetulan. Nah, terus ini teman-teman bisa lihat, ini ada seekor naga yang kecil di bawah ini, teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan, ada naga kecil di bawah ini yang ekornya langsung di bawah ya. Sahabat jelajah supranatural, coba perhatikan ya bendanya seperti ini. Nah, ini keris Kyai Nogo Kike, teman-teman ya. Nogo Kike ini seperti anjing dan
naga seperti itu ya teman-teman, lebih seperti itu. Nah, ini sangat cantik dan sangat indah sekali, dan ini saya sampaikan kepada teman-teman. Ini kerisnya Kamarogan. Sekali lagi, ini keris, kalau boleh saya bilang, ini keris Tangguh Mataram. Jadi keris Tangguh Mataram, dan pamornya ini sangat indah sekali. Ini pamornya ini full, pamornya ini segoro muncar teman-teman. Ini pamor segoro muncar nih ya, saya lihat, teman-teman bisa lihat, perhatikan ya, pamornya sangat penuh, jadi sangat berkilauan, meteoritnya sangat luar biasa, dan sehingga menjadikan keris ini menjadi keris yang sangat indah ya teman-teman. Keris Kyai Nogokige yang berpamor segoro muncar. Nah, filosofinya untuk apa ini? Filosofi keris dari Kyai Nogokige ini adalah, ini sangat cocok dipegang oleh seorang ustadz atau seorang paranormal atau seorang pedagang, marketing dan lain-lain, karena ini keris ini untuk semacam untuk birokrasi atau seorang pemegang proyek atau pemborong proyek ya, untuk mencari tender teman-teman. Nah, inilah keris Kyai Nogokige ini sangat cocok sekali. Nah, itu sahabat jelajah supranatural, itu filosofinya. Namun semua terpulang kepada teman-teman. Ini hanya sebuah benda mati ya. Sekali lagi, saya lihat di YouTube ada yang menghancurkan keris. Mana kerisnya nggak sakti, mana itu digerinda-gerinda. Saya mau emosi, saya mau ketawa, itu orang goblok kan gitu ya. Keris kok dihancurin ya. Keris memang nggak bisa berbuat apa-apa, ini memang benda mati teman-teman. Namun Anda harus hati-hati, walaupun ini benda mati, namun benda yang Anda hancurkan itu memiliki sebuah energi, dan suatu saat energi itu akan pasti berbalas menyerang Anda. Itu tinggal menunggu saja. Nah, itu teman-teman. Makanya kita harus apa? Ya, kita harus baik di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau kita tidak suka, ya sudah, tidak usah. Kan orang lain ada yang suka, ya biarkan saja. Masalah amal dan ibadah itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menghitung amal ibadah seseorang. Tidak ada manusia satupun yang bisa menghitung amal ibadah orang lain. Kalau dia bisa menyalahkan orang lain, berarti orang tersebut mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Gusti Allah. Nah, itu teman-teman ya. Maka kita sesama manusia, kita tidak bisa saling menyalahkan, karena kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu apa ya. Nah, bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya sama dengan keris-keris yang lain. Nah, itu tinggal dikasih minyak wangi supaya tidak berkarat. Boleh saja teman-teman kasih minyak minyak oli atau minyak goreng boleh. Tapi kalau minyak goreng baunya tengi, minyak oli ya bau oli. Makanya kita kasih minyak wangi, tujuannya supaya tidak berkarat. Nah, itu ya. Jadi memang estetika keris ini sangat luar biasa. Makanya banyak orang yang cemburu pada keris. Ini kok indah sekali ya, kok cantik sekali, kok bisa barang ini dipercaya kepada orang. Makanya orang banyak yang ngiri, ada yang menghancurkan dan lain-lain. Namun sekali lagi saya ingatkan, benda apapun bisa dihancurkan. Namun pesan saya, kalau keris jangan sekali-sekali. Karena ini akan berakibat fatal kepada Anda. Kalau tidak sekarang, nanti pasti akan terjadi. Nah, seperti itu ya, sahabat jelajah supranatural. Dan setelah kita tahu merawatnya, bagaimana cara mengetahui kodam sebuah keris. Jadi semuanya sama cara melihat kodamnya, yaitu kita harus siapkan sesajiannya. Yang pertama ada pisang 2 sisir atau gedang 2 sisir, dimaksud gede sing digadang-gadang besar, yang kita harapkan atas doa kita supaya terpenuhi, supaya diijabah oleh Gusti Allah. Yang kedua, kembang setaman, itu 9 macam bunga. Itu menunjukkan bahwa hati kita selalu berbunga-bunga kalau kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu
bunga-bunga. Yang ketiga itu telur ayam kampung 1 biji, itu menunjukkan pengganti jiwa dan raga kita. Jadi kita harus serahkan jiwa dan raga kita untuk bermohon kepada Allah dengan hati yang sangat ikhlas. Simbolnya telur tadi. Ada kopi manis, itu sebagai simbol manisnya kehidupan kita, dan kopi pahit sebagai simbol pahitnya kehidupan kita. Namun semua itu harus bisa kita terima dengan senang hati. Ya teman-teman, apapun diberikan Gusti Allah kepada kita, baik itu suka duka, puji dan cela, ya kita harus tetap bersyukur dan tetap menerimanya. Karena yang memuji, yang mencela itu hanya manusia, teman-teman. Ingat, hanya manusia. Sama-sama manusia yang belum tentu dia juga tahu amalan ibadah mereka sendiri. Jadi teman-teman jangan merasa berkecil hati kalau cuma dikata-katain oleh manusia yang lain. Ya, sekali lagi ini saya ingatkan, itu tidak perlu teman-teman berkecil hati. Karena hanya Allah lah yang tahu amal ibadah yang ada pada diri kita. Nah, setelah sesajian tadi lengkap, ada dupa dan minyak wangi, keris tersebut dikasih minyak wangi, lalu diasapi, dan di sini ada bacaannya teman-teman. Setelah diasapi, Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sok mulya tinampanan padha mulya wasiaji pulasane kula aturi dahar sego putih gondo arum, lalu diasapi, bolak-balik diasapi. Nah, setelah diasapi, sahabat jelajah supranatural, pusakanya dipegang seperti ini, dipegang, diletakkan di hadapan kita. Lalu apa? Kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya hanya memberi contoh, nanti teman-teman bisa mengarang sendiri-sendiri ya, bahasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, penguasa jagat semesta, saya minta izin-Mu, saya ingin melihat kodam pusaka yang ada di hadapanku. Dan saya sangat tahu, saya sangat yakin ya Allah, semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas izin dan kehendak-Mu. Lalu pusakanya diletakkan di hadapan kita. Ini saya sarungkan ya teman-teman. Nah, setelah kita letakkan di hadapan kita, di situ kita lakukan meditasi. Kita harus betul-betul yakin, betul-betul khusyuk, betul-betul pasrah, berserah kepada siapa? Kepada Gusti Allah, bukan pada pusaka. Kita mau mengetahui isi kodam pusaka tersebut, teman-teman. Nah, kita lakukan terus-menerus sampai apa di dalam pikiran kita nanti ada semacam komunikasi atau bisikan di telinga, atau kalau bisa jumpa langsung dengan kodam pusaka tersebut. Itu ya, sahabat. Kalau sekali gagal, diulang lagi. Kalau gagal terus, ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman tidak yakin atau tidak fokus, atau memang belum menguasai ilmunya. Yang kedua, memang pusaka teman-teman tersebut kosong, tidak ada kodam atau energinya. Kalau sudah mentok, tanyakan kepada ahlinya. Nah, itu sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Ya, itulah review tentang keris pusaka Kyai Nogo Kike. Demikian yang saya sampaikan kepada sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Syukur alhamdulillah sampai saat ini saya Truno Pamungkas masih bisa berbagi review tentang keris-keris yang ada di Nusantara, dan semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua tentang khasanah budaya, warisan adiluhung dari para leluhur kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita harus terus menjaga budaya kita sebagai identitas satu bangsa. Karena satu bangsa, apabila budayanya hilang, maka akan hilang juga peradaban yang kita miliki. Maka dari itu, mari kita terus lestarikan budaya Adiluhung Peninggalan
para leluhur ini, teman-teman, sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Mari kita terus menggali potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada di negara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, kekhilafan itu milik manusia, termasuk saya Kittono Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Wallahu berapintas, malik minasilah minas musyari wasfasil fanas, alladhi wasfusul fi sukurin nas minal jin nanti